Ya, Amin. baik Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Adapun tema yang kami berikan pada pagi hari ini yaitu pertobatan yang membawa kemenangan, ya. Jadi kalau kita cerita menang, ya, pasti kita kepengen semua jadi pemenang. Terus apakah kita pengen beruntung? Pasti semua pengen beruntung. Kepengen disayang? Yes, gitu ya. Nah, kepengen diperhatikan? Yes. Ya, itulah kebutuhan manusia memang, ya. Tapi pagi hari ini kita mau belajar apa yang kitab Amsal katakan tentang semua hal-hal yang baik, yang indah, yang enak tadi. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 28 ayat yang ke-32. Ya. Amsal ini kita tahu ditulis oleh uh, Nabi Salomo, ya. Ya, banyak memberikan nasihat-nasihat. Kita tahu dia adalah orang yang diberkati Tuhan dan dia penuh hikmat. Dia meminta hikmat dari Tuhan. Baik, saya bacakan buat kita semua. Amsal 28 ayat 13, demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya, pagi hari ini firman Tuhan, ya, mengingatkan kita atau memberikan kita pengertian. Apakah kita mau beruntung? Apakah kita mau disayang? Apakah kita mau menang? Apakah kita mau mendapatkan hal-hal yang baik? Ya, kita Amsal tadi jelas mengatakan syarat agar kita menjadi pemenang, agar kita berhasil, agar kita beruntung, bahkan agar kita disayangi. Ya, bukan hanya disayangi manusia, tapi disayangi Tuhan tentunya. Maka yang pertama tadi dari pembacaan tadi dikatakan jangan menyembunyikan pelanggaran, ya. Jadi kalau ada pelanggaran kita, perbuatan kita yang tidak baik, ya, kita jangan sembunyikan, ya. Kita harus mengakuinya. Kita harus sadar bahwa itu tidak baik, ya. Dan kita harus memberitahukan kepada orang siapa yang kita langgar. Nah, dan kemudian juga kita minta ampun kepada Tuhan jika itu kita lakukan. Ya, jadi orang yang menyembunyikan pelanggarannya dikatakan tidak akan beruntung. Jelas dikatakan. Ya, kenapa? Karena kalau kita sering membuat pelanggaran, maka ya kita akan dijauhin orang. Ya, contoh, ya, misalnya eh, bicara pelanggaran, ya. Kita di jalan raya saja, ya, berlalu lintas, kita mengendarai motor misalnya. Kemudian kita tidak pakai helm, ya. Berarti itu kita namanya melanggar peraturan. Nah, ketika kita naik kendaraan itu, maka polisi pasti menangkap kita. Kenapa? Karena kita melakukan pelanggaran. Nah, seringkali kita tidak mengakui, kita masih merasa benar. Ya Pak, nggak apa-apa Pak, saya cuma sebentar, saya cuma tadi terburu-buru gitu ya. Nah, tapi jelas memang pasti tidak beruntung, yang ada kita kena hilang, ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa siapapun orang yang melanggar peraturan itu maka dia tidak akan pernah beruntung. Yang ada kita kena denda, ya. Akhirnya kita berurusan dengan hukum, berurusan dengan polisi, ya. Itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita beruntung, agar kita menang, agar kita disayang? Yang kedua, kita mengakui kesalahan, ya. Mengakui kesalahan kita, ya. Jadi kalau kita sudah mengakui kesalahan kita, ya, maka kita akan disayangi, kita akan diampuni, ya. Nah, sebagai contoh, ya, suatu kali anak uh, saya nggak tahu, ya kan. Jadi ada apa namanya, saya dapat hadiah,
dari sebuah teman, ya, eh, dari keramik dari Cina, ya. Nah, saya nggak tahu, mungkin dia beberes-beres pecah itu keramik. Padahal itu bagus banget gitu ya. Jadi banyak pecah jatuh, saya nggak tahu kan. Nah, udah satu kali saya lihat loh. Memang nggak setiap hari saya lihat karena dia taruh di lemari. Pas begitu saya lihat, loh kok nggak ada itu keramik mana ya gitu. Nah, terus saya tanya, ya kan, keramik mama yang 2 biji tapi yang pecah satu, keramik mami yang dikasih sama teman itu yang dari ini mana, saya bilang. Diam semua. Nah, rupanya putri saya yang paling kecil, rupanya dia yang bikin jatuh gitu kan. Terus dia diem, tapi datang mukanya sudah merah, dia tertunduk gitu ya. Terus dia uh, peluk saya dari belakang. Ma, katanya, aku yang bikin jatuh, pecah. Hah? Gitu ya. Memang baru-baru uh, saya, gitu kan. Ya, atau ada rasa kaget, kecewa juga gitu ya. Tapi mau diapain lagi? Ketika dia mengaku dia peluk saya, yang ada saya malah nangis, saya peluk dia. Ya, saya bilang, oh ya udahlah, mau diapain lagi gitu kan. Nah, jadi ya itu tadi, ketika kita datang minta maaf ya, mengakui kesalahan kita bahwa saya yang melakukan, bahwa saya sudah uh, berbuat salah kepada kamu. Maka itu tadi, kita juga tidak akan menghukum dia lagi. Malah kita peluk dia, kita bilang ya udahlah, ya kita mengampuni, kita memberikan rangkulan kepada dia, terus kita bilang ya udah nggak usah dipikirkan, ya kamu lebih berharga daripada itu. Karena kalau kita marahin pun dia, kita pukul pun dia, kita cubit pun dia, itu tidak merubah keadaan ya. Nah, demikian juga Tuhan kita, ketika kita punya kesalahan, Allah mau kita mengakuinya di hadapannya, ya. Tadi kita memberitahukan pelanggaran kita, kemudian yang kedua kita mengakui. Nah, dan sekarang yang ketiga, ya, yang terakhir, kalau kita mau jadi pemenang, kalau kita mau jadi beruntung, maka kita harus meninggalkan, ya, meninggalkan kesalahan kita tadi, meninggalkan pelanggaran, meninggalkan apa yang kita lakukan yang tidak baik, ya, di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, ya. Jelas dikatakan tadi, ya, tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi kita harus beralih, ya. Kalau sudah pernah melakukan itu, sudah pernah jatuh dalam dosa itu, kesalahan itu, kita harus punya komitmen, harus punya niat untuk tidak jatuh pada lubang yang sama. Kita beralih 180 derajat, ya. Allah mau seperti itu, ya. Nah, Efesus 4 ayat 28, firman Tuhan berkata demikian. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, ya. Jadi jelas sekali Efesus ataupun Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus bahwa kalau kita sudah pernah melakukan salah, pernah mencuri, jangan lagi mencuri, tetapi harus bekerja keras, harus melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, ya. Karena kalau dengan tangan sendiri kita punya kuasa, punya otoritas mengelola, membagikan kepada siapa yang kita mau, siapa yang berkekurangan, siapa orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Nah, Allah kita juga mau kita seperti itu. Ya, seperti tema itu ya, bahwa ya pertobatan itu membawa kemenangan. Jadi ketiga poin tadi yang kami sudah sampaikan. Yang pertama, kita jangan menyembunyikan pelanggaran. Kita memberitahukan saya sudah bersalah, saya salah, saya minta maaf. Kemudian kita mengakui itu dengan ada rasa penyesalan, ya. Kita, waduh, saya benar-benar hilap, saya benar-benar, atau saya waktu itu tidak lepas kontrol. Kita mengakui. Dan kemudian yang ketiga, kita berbalik 180 derajat, meninggalkan. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Kita sadar, ya, ya, jangan menyembunyikan, kita sadar kita itu salah. Kemudian yang kedua, kita mengakui, ya, bahwa
tidak akan mengulangi lagi. Dan yang ketiga, kita beralih, kita meninggalkan, kita uh, beralih kepada hal-hal yang baik, ya, sehingga buah dari pertobatan kita, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Orang akan senang kepada kita karena kita orang yang mau berubah. Kita akan beruntung. Kenapa? Karena kita ada perubahan. Oh, dulu saya uh, nakal, dulu saya suka bergosip, sekarang tidak lagi. Orang melihat ada hasil, ada buah yang baik dari pertobatan itu. Nah, atau mungkin dulu saya itu suka begadang sampai pagi, sampai gara-gara itu saya nggak bisa bangun. Tapi sekarang ketika kita tahu kebenaran, maka kita harus bisa mengatur waktu sampai jam berapa tidur, ya. Karena jam berapa kita begadang, dan pada jam sekian kita harus komitmen, harus tidur. Kenapa? Karena besok kita harus melakukan aktivitas, ada tanggung jawab kita, baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai kepala keluarga, baik kita sebagai pekerja, ya, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pedagang, apapun pekerjaan kita, masing-masing kita punya tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, kita pagi hari ini, ya, diingatkan oleh firman Tuhan, yuk, kita mau disayang Tuhan, ya. Jadi kunci dari semua penginjilan atau Injil itu adalah pertobatan, ya. Kita harus bertobat karena hanya dengan bertobat saja dan kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita dan kita mengandalkan setiap hari, itulah kunci dari segalanya, maka kita layak menerima hidup kekal, layak kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah yang Allah mau pada pagi hari ini, ya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita responi di firman Tuhan. Ya, jika selama ini kita ya masih suka nyerempet-nyerempet, tapi saya percaya ya kita semua di sini orang yang sudah diubahkan, orang yang sudah lahir baru, ya, orang yang sudah mengerti kebenaran. Tapi pagi hari ini, ya, kembali Allah mengingatkan kita, mari kita tinggalkan semua hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang melanggar peraturan, hal-hal yang melanggar ya yang tidak baik, ya, dan etika, ya, kita tinggalkan semua. Kemudian kita kalau memang sudah melakukan ataupun kita sudah jatuh, maka kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan dan juga mengakui di hadapan sesama. Dan yang ketiga, kita harus komitmen, kita harus ambil keputusan untuk meninggalkan, kita beralih dari hidup yang lama dan kita masuk kepada hidup yang baru, manusia baru, manusia yang sudah diberkati, sudah diselamatkan, sudah dipilih oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, ya. Efesus 4 ayat 30 berkata demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya Bapak Ibu, hari-hari ini, ya, Alkitab berkata, ya, bahwa ini adalah hari-hari zaman akhir, ya, sehingga orang tidak lagi peduli dengan sesama, orang sudah sikut sana sikut sini, bahkan antar keluarga pun kadang-kadang sudah tidak peduli lagi. Yang penting bagaimana saya menang, bagaimana saya enak, bagaimana saya berhasil, bagaimana saya beruntung, bagaimana saya sukses, ya. Tapi itu semua adalah hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Ya, Allah mau kita jangan lagi mendukakan Roh Kudus Allah yang sudah memilih kita, yang sudah memeteraikan kita, yang sudah mengangkat kita sebagai ahli warisnya, sebagai anaknya menjelang hari penyelamatan. Mari kita setialah sampai akhir, ya. Mari kita terus dari hari ke hari kita melakukan pertobatan, dari hari ke hari kita melakukan perubahan. Bahkan, ya, kita sadar bahwa setiap hari kita harus pikul salib, ya, kita harus menyangkal diri dan kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari andalkan Roh Tuhan, andalkan Roh Allah, andalkan Yesus yang sudah ada di dalam hati kita dan kita di dalam Dia. Itulah sumber kemenangan kita, itulah kekuatan kita,
ya, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan, targetnya Tuhan, target Yesus datang ke muka bumi ini, ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan semua umat manusia, bukan sebagian, bukan dipilih-pilih, ya, bukan hanya orang tertentu, suku tertentu, gereja tertentu atau agama tertentu, tidak, tapi semua umat manusia. Allah mau kita semua menang, kita semua bertobat, kita semua selamat, dan kita semua ada bersama-sama dengan Yesus memerintah di surga kelak. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita terus berbenah, kita makin semangat melayani Tuhan. Karena hanya bersama Yesus kita dapat melakukan perkara besar. Bersama Roh Kudus kita bisa melewati hari-hari kita. Masalah boleh ada, ya persoalan boleh ada, tapi kita yakin bersama Yesus kita dapat melakukan perkara besar. Karena itu adalah janji Tuhan, janji Yesus. Setelah dia naik ke surga, dia sudah berjanji, bahkan Bapa sudah memberikan rohnya yang kudus, yang menjadi teman kita, sahabat kita, ya, untuk kita dapat menjalani hari-hari kita. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat pagi hari ini. Selamat beraktivitas, ya, tetap semangat, andalkan Tuhan, dan terus, ya, lakukan pertobatan demi pertobatan, perubahan demi perubahan, ya. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Itu harus menjadi moto kita, menjadi power statement kita, ya. Jangan mundur, ya. Hari ini lebih baik dari kemarin, setiap hari, setiap hari. Maka Allah kita Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang kuasa itu, Allah yang maha kasih dan pengampun itu akan mengasihi kita, menyayangi kita, dan kemanapun kita melangkah, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, Allah membuat kita menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Terima kasih buat pagi hari ini. Kita mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri untuk pagi hari ini. Menjadi hari berkat, hari sukacita, dan hari kemenangan buat kita. Amin. Shalom. Kita tutup dengan doa.